Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berada di rumah tokoh masyarakat di Desa Kiriwetan yang saat ini saya soal ke rumahnya untuk wawancara seputar COVID. Terima kasih. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Profesi Mas Guna Bangsa yang saat ini saya ditugaskan untuk mewawancarai tokoh masyarakat yang ada di Desa Kiriwetan ini. Kebetulan kita pilih Bapak sebagai yang akan saya wawancarai. Apakah Bapak keberatan? Insya Allah tidak. Terima kasih. Ini nanti kita wawancaranya seputar COVID ini Pak, karena memang penyakit ini yang baru ngetren saat ini ya. Yang pertama Pak, apakah Bapak periksa yang namanya virus corona? Ya, sepengetahuan saya bahwa corona ini merupakan suatu bentuk virus seperti halnya flu, mirip dengan flu, tapi ini adalah merupakan suatu jenis virus yang bisa dikatakan baru di mata publik dan sangat mematikan. Itu yang saya ketahui seperti itu. Ya, terima kasih. Terus kalau COVID-19 sendiri apa Pak? COVID ini sepertinya merupakan ya terkait dengan masalah corona itu, jadi coronavirus. COVID di apa ya? 19 barangkali tahunnya. Bahwa virus itu muncul pada tahun ya 2019, sehingga kemudian memakai angka 19 barangkali. Untuk gejala COVID-19 Bapak periksa? Dimulai dari ya batuk-batuk, gejala asma, kemudian juga suhu badan yang tinggi, bisa di atas berapa ya, 37 ya, 37 derajat, kita 38, 39. Nah ini bisa dikategorikan, bisa diduga terpapar virus tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apa yang dilakukan jika ada warga yang memiliki gejala COVID ini dan kapan harus mencari pertolongan medis? Ini ya tergantung ya, kalau situasinya itu memang ya aman-aman saja gitu, saya kira warga ini bisa melakukan suatu karantina atau isolasi mandiri, jadi tidak perlu istilahnya berobat ataupun ke rumah sakit, karena sepengetahuan saya bahwa virus ini apabila kita itu memiliki kekebalan tubuh yang bagus, virus itu nanti akan mati dengan sendirinya atau hilang dengan sendirinya dalam jangka waktu 14 hari. Jadi kalau kita mampu bertahan, ya tidak perlu istilahnya itu berobat. Tapi kalau misalnya situasi di suatu wilayah itu barangkali sedang terjangkit wabah seperti malaria misalnya, nah ini mau tidak mau kita harus istilahnya berobat. Jadi harus menghubungi medis, karena kita tidak tahu bahwa ini yang masuk ini apakah jenis corona atau malarianya. Nah kalau malaria dibiarkan saja kan sangat berbahaya. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bapak. Sepertinya sangat menguasai sekali Bapak ini. Ya sedikit-sedikit. Saya lanjutkan pertanyaannya Bapak. Bagaimana cara COVID-19 ini menyebar? Kalau sepengetahuan saya bahwa ini dimulai dari ludah. Jadi apabila ludah itu mengenai orang lain, orang yang menderita corona, kemudian ludahnya itu mengenai orang lain, nah ini peluangnya bahwa orang itu akan tertular. Nah bisa juga bahwa ludah itu juga tidak secara langsung mengenai orang, tetapi misalnya menempel di suatu benda ya, atau mungkin menempel pada sebuah tangan ya. Nah ini tangan ini sudah ada terkena ludah orang yang terkena virus, ini pun juga bisa menular pada orang lain apabila orang ini kemudian bersentuhan dengan orang lain
atau mungkin ada orang lain yang memegang misalnya saja tanganan pintu itu ya, yang pintu tanganan pintu apa itu namanya handle. Itu apabila orang yang terkena virus ini ternyata tangannya sudah ada ini, barangkali tadinya kena ludah, kemudian dia membuka itu. Nah, bisa jadi bahwa orang lain yang membuka pintu itu pun juga terkena. Begitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah COVID-19 ini dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? Nah, ini saya kira bisa, justru itu yang paling sangat berbahaya, yang kadang-kadang kita itu tidak tahu. Ini orang nampaknya sehat, tapi ternyata dia membawa virus corona tersebut. Nah, lainnya kalau orang itu nampak sekali bahwa dia itu sakit atau batuk-batuk dan sebagainya, kita apakah itu terkena corona apa tidak, pasti kita tetap berusaha untuk menghindar, menjaga jarak. Tapi kalau orang yang tanpa gejala inilah yang betul-betul itu ditakuti. Jadi kita tidak tahu, oh ternyata orang ini membawa corona, hanya saja karena yang bersangkutan barangkali memiliki kekebalan tubuh yang cukup bagus, ya, sehingga gejala-gejala daripada corona itu tidak nampak dalam orang tersebut. Untuk selanjutnya, apa yang dilakukan untuk melindungi diri dan orang lain jika tidak mengetahui siapa yang terinfeksi gitu? Jadi apa yang dilakukan kita untuk melindungi diri dan orang lain? Iya, ini sesuai apa yang memang diarahkan oleh pemerintah tentunya, dan dalam hal ini juga Kementerian Kesehatan, kemudian juga ya orang-orang yang berkecimpung di kesehatan, bahwa langkah yang paling bagus diantaranya kita harus senantiasa untuk menjaga jarak. Menjaga jarak dengan orang lain, apakah dia itu terkena apa tidak, yang penting pokoknya kita menjaga diri dengan jaga jarak minimal 1 meter. Jadi kalau komunikasi kita harus 1 meter minimal itu. Sehingga dalam jarak 1 meter ini sudah barang tentu ludah itu tidak akan bisa mengenai orang lain. Kemudian yang kedua, kita juga harus senantiasa untuk cuci tangan. Nah, karena virus ini ternyata bisa mati karena sabun misalnya. Jadi dengan cara dicuci itu maka virus itu akan hilang. Seperti saya misalnya, apabila suatu ketika saya baru saja pulang dari bepergian, ini untuk menjaga diri saya cenderung untuk mandi. Nah, ini untuk jaga-jaga, ya barangkali saya ada tertempel dan sebagainya. Nah, ini hanya untuk mengantisipasi saja. Jadi setiap pondelnya langsung mandi gitu ya Pak? Ya sebenarnya tidak selalu, tergantung. Kalau tadi saya misalnya tidak berhubungan dengan, tidak melakukan kontak hubungan dengan orang tertentu, dalam arti mampu menjaga jarak, dan saya yakin betul itu tidak ada tertular dari orang lain, ini nggak masalah. Tapi ketika suatu ketika misalnya saya masuk toko atau kemudian ke pasar, kemudian di situ berpapasan dengan orang, ini kan jaraknya dekat. Nah seperti itu selalu saya mengantisipasi, diantaranya ya bersih-bersih itulah. Untuk selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan jika berkontak erat dengan seorang yang sudah jelas terinfeksi? Yang dilakukan kita, seandainya misal Bapak ketemu dengan, bukannya ketemu, kontak erat itu misal serumah gitu, serumah sudah ada yang terinfeksi. Ya seperti di depan tadi Bu, jadi kita kalau memang kita belum tahu bahwa kita itu juga sudah terkena apa enggak, tapi usaha untuk melakukan karantina atau isolasi mandiri itulah yang penting. Jadi kita mencoba untuk menjauhi semua orang, apakah yang tertular ataupun yang tidak tertular, termasuk keluarga. Itu syukur-syukur kita bisa ya menempati kamar tersendirilah yang. Nah, saya kira itu Pak. Yang penting menjaga jarak, jangan sampai ada kontak dengan ya yang lainnya, sehingga tidak menular. Isolasi mandiri sendiri apa Bapak? Ya, penjelasannya. Ya, ini kita berada dalam suatu tempat yang istilahnya ya tertutup, jauh dari ya orang lain. Ya.
orang lain. Jadi kita mampu mengatasi diri sendiri. Yang sebaiknya dilakukan jika tidak memiliki gejala namun merasa terpapar COVID-19, apa perlu diisolasi mandiri, Pak? Ya, untuk jaga-jaga saya kira perlu. Saya kira karena apa ya istilahnya, dalam suatu bentuk keraguan-raguan, karena kita itu ragu-ragu, kadang-kadang justru yang ragu-ragu itulah yang istilahnya malah benar-benar terjadi. Jadi kita mengantisipasi, wah saya itu terkena apa enggak. Nah, langkah yang paling bagus diantaranya ya sudah kita menyatakan untuk isolasi mandiri lah, karantina menyendiri, ya. Itu juga dengan cara diam-diam, insya Allah juga tidak akan menimbulkan masyarakat. Karena kenyataan kalau orang istilahnya terpapar virus, kemudian masyarakat sampai tahu, wah itu jadi heboh, jadi menakutkan, sehingga tidak hanya dirinya tapi juga keluarga itu pun juga termasuk dijauhi oleh masyarakat. Lainlah yang dikhawatirkan adalah seperti itu. Kita banding dulu, Bapak. Ini Bapak, Bapak preso perbedaan dari isolasi mandiri, karantina mandiri, dan jaga jarak. Kalau karantina ini adalah untuk mereka yang istilahnya sudah terkena virus corona. Ya. Jadi orang-orang yang istilahnya sudah terkena corona ini kemudian perlu dikarantina. Apakah itu karantinanya itu di rumah sakit atau mungkin di suatu rumah tertentu, ya. Yang jelas bahwa dia harus dijauhkan dari semua aktivitas, dijauhkan dari semua ya orang-orang yang biasanya dekat, ya. Jadi dia berusaha untuk ya jauh dari semua orang itu. Untuk selanjutnya Bapak, apakah anak-anak atau remaja dapat terinfeksi COVID-19? Ya tentunya dapat. Bahkan apa yang pernah saya dengar terakhir ini, katanya tidak hanya manusia, bahkan hewan pun juga bisa kena katanya. Tapi benar dan tidaknya kan orang-orang kesehatan yang lebih tahu tentang itu. Jadi binatang aja bisa kena, apalagi yang namanya manusia, walaupun itu adalah anak ataupun remaja. Kemudian apa yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dan mencegah dari penyebaran penyakit ini, Pak? Yang dilakukan untuk melindungi diri kita? Ya itu tadi ya, jadi kita harus berusaha untuk senantiasa menjaga jarak, ya. Setidaknya berkomunikasi dengan orang itu jaraknya seperti ini, yang lebih dari 1 meter, sehingga kita itu akan terbebas itu. Kemudian juga selalu mencuci tangan, ya. Mencuci tangan itu bagus. Kemudian juga kita harus berusaha untuk menjaga kekebalan tubuh kita dengan selalu minum vitamin C, vitamin E, kemudian juga sering istilahnya itu berjemur di matahari. Konon kabarnya virus itu juga tidak tahan terhadap panasnya. Jadi ya seperti itulah, insya Allah kita bisa senantiasa sehat, jauh daripada virus tersebut. Ini Bapak, apakah sudah ada vaksin, obat, atau perawatan untuk COVID-19 ini? Kalau seperti yang saya dengar ini belum, ya. Apa yang saya dengar itu belum, jadi mengikuti perkembangan baik itu media ini kok belum istilahnya ada obat yang begitu meyakinkan. Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu yang menyatakan menemukan obat untuk membasmi corona itu, ini nampaknya itu adalah hoax, ya. Jadi merupakan tipuan aja gitu. Jadi saya lebih percaya pada orang-orang yang berkecimpung di kesehatan atau medis, ketika mereka mengatakan maaf ini, tapi insya Allah bukan corona ini. Tersedak aja. Jadi saya lebih percaya pada apa yang disampaikan oleh teman-teman yang berkecimpung di medis itu. Jadi kalau para
dokter mengatakan belum ada obat, nah itu saya lebih percaya daripada omongan orang yang mengatakan bahwa saya sudah bisa menemukan ini, saya bisa mengobati itu. Ya nyatanya dari pihak tenaga medis saja juga tidak menggunakan itu, tetap menggunakan sistem karantina nih. Untuk selanjutnya ini Bapak, apakah WHO sudah merekomendasikan penggunaan masker medis dalam mencegah penularan COVID-19? Ya, nampaknya sudah ya. Jadi sejak awal munculnya COVID ini dari WHO itu sudah memberikan instruksi seperti itu, sehingga kemudian negara-negara itu pun juga ya langsung berusaha untuk mencari itu ya, mencari alat-alat untuk ya pakaian itulah untuk para medis menjaga, karena orang yang rentan mudah sekali terkena itu adalah orang-orang yang berkecimpung untuk menangani corona tersebut. Ini selanjutnya, bagaimana cara menggunakan masker yang benar? Iya, masker ini ya macam-macam ya bentuknya ya. Kalau kita melihat masker yang seperti yang dari puskesmas atau rumah sakit yang warnanya hijau itu misalnya, itu ada bagian tertentu yang ada kawatnya. Ada kawatnya itu. Kemudian yang bagian satunya tidak ada kawatnya. Nah ini yang ada kawatnya itu yang letaknya di atas ya. Di atas, kemudian yang tidak ada kawatnya itu di bawah. Tapi banyak juga yang namanya masker-masker itu ya cuma kain begitu aja untuk menutupi, tidak ada kawatnya. Nah ini yang penting kalau itu ada tulisannya ya tulisan jangan sampai terbalik, begitu nanti akan menjadi bahan tertawaan orang yang melihat. Berapa lama waktu yang diperlukan bagi gejala COVID-19 ini untuk muncul setelah terjadi pajanan atau paparan? Jadi waktunya berapa lama? Ya, konon yang saya ketahui itu adalah 14 hari ya. Jadi orang yang istilahnya terpapar virus itu, kemudian dia mampu bertahan selama 14 hari, berarti dia akan sehat. Jadi virusnya itu akan hilang. Dan konon kabarnya orang yang istilahnya sudah pernah terpapar virus itu dia sudah tidak akan terpapar lagi, karena konon kabarnya itu menjadi ya semacam vaksin ya, imunisasi ya, imun untuk orang itu. Jadi dia tidak akan terkena virus untuk yang kedua kalinya, yaitu virus corona itu. Nah ini benar apa tidak ya, kita hanya baca-baca itu aja, ada seperti itu, tapi ya masuk akal gitu. Kemudian untuk selanjutnya, apakah ada hubungannya antara COVID-19 dan hewan? Misalnya hewan kucing, anjing, atau burung? Ya secara pastinya memang kita tidak tahu karena kita tidak berurusan dengan masalah itu. Tapi yang namanya virus ini bisa saja bahwa itu disebabkan oleh binatang. Jadi seperti dulu pernah ada virus flu burung misalnya ya. Ini kan sebagai penyebabnya kan ada dari burung, kemudian ada flu babi ya. Barangkali corona ini pun juga sebagai penyebabnya dari binatang, itu pun juga bisa terjadi. Kemudian apa kita dapat tertular COVID-19 dari hewan peliharaan? Kita ketularan dari hewan peliharaan misalnya. Saya tidak begitu yakin. Saya tidak begitu yakin apakah yang namanya COVID ini kemudian bisa menempel ke hewan ya. Tapi memang ada juga yang pernah saya baca itu katanya binatang peliharaan seperti kucing misalnya itu juga bisa menularkan ketika kucing itu istilahnya berhubungan dengan orang yang terkena virus, kemudian virusnya nempel ke kucing. Nah, kucing bisa menempel pada orang lain. Tapi ini pun juga sekali lagi bahwa kalau masalah itu saya tidak yakin gitu. Karena logikanya kan yang namanya virus tadi kan menularnya itu adalah lewat mulut ya, lewat ludah. Nah, ini kucing itu kan barangkali dia tidak meludahi kita. Nah, paling-paling cuma kaitannya dengan masalah handle itu pintu tadi, bahwa ini ada istilahnya ludah dari orang yang terkena virus kemudian menempel pada bulu kucing. Nah, bulu itu kemudian nempel, barangkali seperti itu logikanya menurut naluri saya loh ya.
Berapa lama Bapak virus dapat bertahan di permukaan benda? Nah, ini relatif ya. Ini Kira-kira. relatif nampaknya. Jadi kalau virus itu kan katanya kan tidak tahan panas ya, tidak tahan panas. Jadi kalau benda ini adalah benda-benda yang mudah panas, berarti virus itu di situ pertanyaannya sebentar. Tapi kalau di tempat benda-benda yang istilahnya itu dingin, ya, dingin, misalnya besi tidak terkena panas. Ya. Nah ini besi itu, atau mungkin malah dalam situasi hujan besi itu kemudian menjadi dingin. Nah itu akan bertahan lama seandainya virus itu nempel pada seperti itu. Itu barangkali seperti itu. Jadi tergantung daripada medianya itu. Medianya ini jenisnya itu hangat apa dingin. Kalau hangat atau panas itu cenderung virusnya mudah mati. Jadi waktunya pendek. Saya kira itu. Ini untuk selanjutnya, bagaimana cara berbelanja secara aman? Belanja misal ke pasar atau ke mall. Iya, jadi apa ya istilahnya, kita ke mall, ke pasar itu memang selalu berpapasan dengan orang. Di antaranya ya kita kalau sampai bersentuhan dengan orang, pokoknya harus segera cuci tangan. Intinya itu. Kemudian juga selalu memakai masker, walaupun ini yang namanya masker itu katanya kalau Pak Menteri itu bahwa orang sehat nggak perlu pakai masker, orang sehat nggak perlu pakai masker. Tapi permasalahannya apa? Bahwa orang itu kalau kita istilahnya itu berkomunikasi dengan orang lain, ketika kita memakai masker itu orang lain akan merasa nyaman. Orang lain akan merasa nyaman. Demikian pula kita sendiri aja lah, ngomong-ngomong dengan orang lain, dia pakai masker, kita nyaman. Tapi ketika dia tidak pakai masker, kita khawatir, jangan-jangan dia itu terpapar corona. Jadi ini ya sebaiknya kayaknya kita itu berhubungan dengan masyarakat, dengan lingkungan, kita keluar dari rumah itu sebaiknya memakai masker, kemudian juga sering-sering cuci tangan, ya, menjaga itu, saya kira itu. Untuk selanjutnya, cara mencuci buah dan sayuran, Bapak, bagaimana? Yang menurut Bapak yang benar cara mencuci buah dan sayur? Buah dan sayur. Ya, untuk situasi ini. Yang baik kalau buah dan sayur itu mencuci ya sebaiknya menggunakan air yang mengalir. Air yang mengalir. Jadi kan biasanya kita mencuci pakai ember atau mungkin pakai panci, ya. Kemudian setelah itu kita ambil setelah dicuci. Nah, ini yang paling bagus kalau menurut saya itu adalah air yang mengalir. Jadi air itu kemudian pergi begitu aja. Ini obat antibiotik lebih efektif dalam mencegah atau mengobati COVID. Benar nggak Bapak? Antibiotiknya bisa mencegah dan mengobati. Menurut Bapak? Iya, seperti ini sepengetahuan saya, ini kan COVID ini obatnya belum ketemu, Bu. Jadi obatnya itu belum ketemu. Jadi sudah barang tentu itu dia akan mengobati. Tapi yang penting bahwa itu adalah antibodi untuk memperkuat tubuh kita menjadi tubuh yang sehat. Ya. Apabila kita itu sehat, nah tentunya COVID itu walaupun istilahnya itu masuk ke tempat kita, tapi tidak bisa mengalahkan kekuatan atau kekebalan tubuh kita. Terus selanjutnya, seandainya Bapak tertular COVID dari kotoran orang yang terinfeksi, bisa nggak? Mungkin bisa juga. Dari kotoran? Iya. Bisa, mungkin ya. Mungkin bisa juga kotoran, karena logikanya kan itu juga dari dalam tubuh masalahnya itu. Untuk pertanyaannya agak banyak Bapak, mohon maaf. Iya, ini seperti ujian. Iya, ini biar. Apakah di daerah Bapak ini ada kasus COVID? Ya, belum lama ini, Bu. Ya, belum ada, lama. Berarti ada. Ini ada bahwa semula memang kaget ya, satu kecamatan ini terdengar kabar bahwa kecamatan sini ini ada satu orang yang terpapar, bahkan dia konon kabarnya adalah anak-anak yang berusia 8 tahun dan 3 tahunnya, bahwa ternyata ini masih satu desa dengan saya. Ya.
Jadi masih satu desa ini orang yang terkena itu. Iya. Udah ada tindak lanjut dari puskesmas tentang ini? Jadi sebenarnya itu kan sebagai apa ya? Kalau kita melihat kronologinya dia sampai ke rumah sakit, kemudian ini justru jalur yang dia lewat itu bukan puskesmas malah rumah sakit. Jadi konon kabarnya bahwa ini ada anak menderita penyakit jantung. Nah, dia berobatnya itu di rumah sakit Semarang. Nah, barangkali karena pihak rumah sakit merasa kasihan dengan pihak keluarga yang hidupnya itu pas-pasan harus menggunakan transport yang begitu jauh. Kebetulan di Magelang ini rumah sakit juga ada ahli jantungnya. Oleh pihak rumah sakit yang Semarang itu kemudian dirujuk ke Magelang. Jadi ya, di periksanya di Magelang aja nggak apa-apa. Nah, ternyata ketika dibawa ke Magelang, ini anak itu menunjukkan gejala-gejala. Dia batuk-batuk, kemudian juga suhunya itu tinggi. Nah, sehingga kemudian ada kecurigaan jangan-jangan ini terkena corona. Namun konon kabarnya ketika yang bersangkutan ini di swab, ya, itu negatif ya itu, negatif. Nah, kemudian 3 hari setelah dia di rumah sakit itu, kemudian mau pulang karena sudah agak bagus, ternyata muncul hasil daripada lab yang menyatakan bahwa swab yang kedua hasilnya adalah positif. Nah, kemudian dia di karantina lagi. Jadi di sini yang lebih berperan itu memang rumah sakitnya itu yang menangani itu. Jadi kalau pihak puskesmas itu kan nampaknya menangani ya tindakan setelah ditemukan itu, jadi melakukan langkah-langkah selanjutnya itu. Jadi sudah ada tindakan tindak lanjut dari puskesmas. Iya, jelas ada itu. Cut dulu ya Pak. Bapak, untuk warga di sini, apakah ada yang bekerja di luar kota dan pulang ke desa gitu? Ya, 1-2 itu ada. Ada. Terus tindakan dari desa apa? Setelah mereka pulang itu, tindakan dari desa apa? Ya, sebenarnya semuanya tahu ya, jadi masyarakat tahu bahwa dia itu kerjanya itu di luar kota. Nah, masyarakat itu pun juga selalu menjaga jarak, jadi jaga-jaga lah. Kita seandainya langsung memberikan menyuruh dia untuk mengkarantina diri kan juga nggak enak ya, namanya juga masyarakat desa. Jadi justru masyarakat itu yang kemudian istilahnya jaga diri, jaga jarak. Yang bersangkutan juga merasa begitu. Jadi justru ini enak aja gitu lah, nggak ada apa-apa masalah komunikasi. Yang penting semuanya itu bisa saling menjaga. Di desa ini udah dibentuk gugus COVID ya Pak? Iya, sudah. Warga desa sini kebiasaan memakai masker keluar rumah itu biasa atau? Iya, kalau di desa ini memang dulunya memang awalnya mereka pakai masker itu. Tapi untuk yang sekarang ini sudah mulai jarang orang memakai masker, kecuali kalau dia itu keluar dari desa. Kalau keluar dari desa, nah mereka cenderung pakai masker karena apa? Daerah-daerah tertentu itu banyak sekali yang istilahnya mewajibkan orang yang lewat harus pakai masker. Jadi itu yang terjadi adalah seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir ini Bapak, masih ada yang mengadakan perkumpulan di desa ini, misalnya tahlilan atau penduren gitu, atau perkumpulan remaja, itu masih ada nggak ketika COVID ini? Itu ada, tapi sudah agak berkurang lah. Agak berkurang. Misalnya ya gimana ya, ini masyarakat desa itu untuk menghilangkan penuh seperti itu tetap sulit ya. Misalnya masjid ketika dulu digembur-gemburkan tidak usah melakukan sholat Jumat ya di masjid ya itu sempat diumumkan ya, tapi pada akhirnya juga masyarakat juga tetap melaksanakan itu hanya secara diam-diam gitulah, kemudian menjaga bagaimana agar masjid itu senantiasa bersih. Kemudian kalau ada warga yang berasal dari luar ya dimohon untuk tidak ikut masuk ke masjid dulu. Kemudian juga masalah kumpulan, kalau pemuda ini nampaknya sudah tidak pernah ya, mereka bisa tahu
nggak begitu penting gitu. Tapi yang namanya gendulenan itu masih ya. masih hanya saja ada orang-orang tertentu ya istilahnya ya tetap berusaha untuk menghindar lah. Jadi walaupun diundang hadir dia juga tetap nggak mau hadir karena apa? Ini kan jaraknya kan terlalu dekat, jadi resikonya itu tinggi sekali. Iya. Saya kira itu Bapak, terima kasih sekali atas waktunya. Mohon maaf kalau saya di sini mengganggu. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan Bapak ini memberikan tambahan wawasan buat saya dan juga mempermudah saya dalam belajar. Amin. Terima kasih sekali Bapak. Nyun pamit. Parah.